Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Seperti puji-pujian yang kami naikkan, Tuhan berfirman-Lah, karena kami rindu untuk mendengar. Kiranya hari ini, sekitar 2000 tahun yang lalu, ketika Engkau naik ke surga, Engkau memberikan janji. Engkau juga memberikan perintah, tolonglah kami, setiap umat milik-Mu sendiri, untuk mendengar apa yang Tuhan pesankan, menjelang kenaikan-Mu ke surga, juga saat ini ketika Engkau terus mendoakan kami, membela kami. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena hari ini tidak semua negara memberikan kesempatan hari libur nasional bagi rakyatnya yang Kristen khususnya untuk dapat bersama-sama memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Negara tetangga seperti Singapura tidak meliburkan secara nasional. Bahkan Amerika, Kanada, Australia juga tidak meliburkan. Tetap semua kantor-kantor bisa buka, walaupun tidak melarang untuk mereka yang Kristen untuk beribadah. Namun di negara Indonesia, orang Kristen sebagai minoritas, kita bersyukur pemerintah memberikan saudara dan saya sebagai orang percaya untuk datang beribadah. Di negara-negara tertentu, bahkan hari Jumat sebagai hari yang dianggap sebagai cuti bersama, sehingga Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, mereka bisa berlibur setelah ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saudara kasih Tuhan, mengapa hari ini kita peringati? Mengapa hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi hari yang begitu penting? Saudara, kalau kita memperhatikan seluruh sejarah keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan, mulai dari kelahirannya, tidak ada gunanya kalau tidak ada kematian. Kematiannya pun tidak akan ada gunanya kalau tidak ada kebangkitan. Dan kebangkitan pun setelah Yesus bangkit, tidak akan ada arti pentingnya buat saudara dan saya kalau dia tidak kembali ke tempat asalnya, naik ke surga mulia. Minggu depan setelah hari ini, hari ke-40 setelah hari kebangkitan, hari Minggu tanggal 28 Mei, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Seluruh peristiwa yang terjadi di dalam sejarah Alkitab menjadi hal yang penting untuk saudara dan saya ingat, untuk saudara dan saya hidupi di dalam keseharian kita. Tadi kita sudah membaca Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai 21. Tema hari ini adalah Ia pasti datang kembali. Mari kita memperhatikan beberapa bagian dari teks Wahyu 22 ayat 6 sampai 21. Kristus pasti datang kembali. Mengapa Tuhan Yesus pasti datang kembali? Kalau saudara perhatikan ayat 6, ayat 8, ayat 9, saya akan membacakan, tadi saudara sudah membacakan dari terjemahan baru edisi pertama, saya baca dari edisi yang kedua. Wahyu 22, 6, 8, 9. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Aku Yohanes, Rasul Yohanes yang diberikan penglihatan di Pulau Patmos menuliskan kitab Wahyu ini. Akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar lalu melihat, aku sujud di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembah malaikat itu. Namun malaikat itu berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Saudara yang kasih Tuhan, ayat 6, ayat 8, ayat 9 mau menegaskan kepada saudara dan saya, kepastian akan kedatangan Kristus yang kedua kali bukan janji-janji muluk-muluk. Bukankah sekarang sedang masanya orang
memberikan janji-janji. Sebentar lagi ketika ditetapkan siapa yang menjadi presiden, calon wakil presiden dalam suasana politik tahun depan Februari ini, 14 Februari 2024, ada begitu banyak janji-janji. Ada janji-janji yang bisa dikerjakan, tapi ada janji-janji yang muluk. Kita nggak tahu mana yang benar-benar mau menepati janjinya dan mana yang hanya sekedar janji dan janji. Bukankah saudara juga dan saya seringkali berurusan dengan orang-orang yang sering berjanji dan berjanji. Tetapi kalau kita memperhatikan Wahyu 22, yang berjanji bahwa Yesus yang hari ini saudara dan saya sebagai orang Kristen peringati, dia naik ke surga, dia berjanji aku akan datang kembali. Bukan hanya Yesus Kristus yang berjanji, dialah Allah sejati, manusia sejati, tapi para hambanya di dalam perjanjian lama, para nabi, perjanjian baru, para rasul, hamba-hamba Tuhan, bahkan malaikat mengatakan bahwa benar apa yang dituliskan. Tuhan Yesus ketika dia hidup, saudara bisa memperhatikan di dalam Injil, Matius 24, Markus 13, Lukas 21, Tuhan sudah beritahu bahwa sebelum aku datang kembali ke dalam dunia ini, menjemput saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, maka akan ada peristiwa-peristiwa yang akan mendahului. Di dalam pemahaman Alkitab hari Rabu saya uraikan panjang lebar dari Anthony Hoekema, bagaimana Tuhan memberikan janji-janji secara detail tentang tanda-tanda akhir zaman. Mulai dari perang, gempa bumi, tanda-tanda yang dahsyat, kelaparan, sampar. Sampar ini maksudnya penyakit menular, bisa karena bakteri atau virus, penganiayaan, penyesatan, bahkan sampai akhirnya ketika Tuhan berkata, itu semua belum kesudahannya. Pada waktu Injil Kerajaan Sorga diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, sampai ke pedalaman hutan, gunung yang tinggi, barulah aku akan datang kembali. Saudara, kalau memperhatikan perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu sudah di dalam nubuatan Tuhan akan terjadi perang. Bahkan perang hari ini yang terjadi bulan Februari tahun lalu 2022 antara Rusia dan Ukraina, orang berpikir mungkin cuma 1 minggu, 1 bulan. Saudara tahu sudah berapa lama? Sudah 1 tahun 3 bulan dari mulai Februari tahun lalu. Saya perhatikan berbagai artikel tentang berapa yang meninggal, berapa yang mati. Dari kedua kubu baik Rusia maupun Ukraina tidak memberikan data-data yang eksplisit berapa orang yang mati karena perang. Pasti ada sesuatu yang kepentingan tertentu tidak diekspos. Tapi saya membaca satu berita dari Norwegia, menurut Kompas Februari 2023, perang telah menewaskan melukai 180.000 tentara Rusia, 100.000 tentara Ukraina. Sumber barat lain memperkirakan korban jatuh di kedua pihak masing-masing sekitar 150.000. Ada banyak sumber saudara, bisa menjadi perdebatan. Ada yang berkata 300.000 sekian, ada yang kata enggak, hanya puluhan ribu. Kita enggak tahu jumlah realnya berapa. Jumlah realnya berapa, sulit sekali. Inilah yang terjadi. Perang akan terus-menerus terjadi. Kehancuran Yerusalem ketika terjadi tahun 70, orang berpikir sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Ternyata Tuhan belum datang. Karena di dalam kitab Daniel memang dinubuatkan bahwa Yerusalem, bait Allah akan dihancurkan. Maka orang terus-menerus menunggu kapan itu janji tentang bahwa Yerusalem, bahwa orang Israel yang tersebar ke seluruh diaspora, ke seluruh dunia ini akan kumpul kembali. Karena memang sangat sulit kalau bukan campur tangan Tuhan, satu bangsa yang sudah tersebar ke seluruh dunia sekarang bisa kumpul lagi. Tetapi sejarah membuktikan tahun 1948 ketika negara Israel, kemarin U20 jadi heboh gara-gara Israel mau tanding di Indonesia tapi tidak diizinkan. Maka angka elektabilitas GP katanya menurun gara-gara peristiwa itu. Saudara, begitu banyak unsur-unsur yang terjadi di dalam hal politik hanya berurusan tentang Israel. Di dalam kekristenan kita kembali kepada Alkitab, kita percaya bahwa nubuatan itu bisa
berfungsi secara ganda. Ganda artinya digenapi tahun 70, tapi bisa juga digenapi di tahun-tahun berikutnya. Perang yang sudah terjadi, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, menjadi tanda-tanda Kristus akan datang kembali, juga akan digenapi di tahun-tahun berikutnya. Sampai kapan? Sampai semakin memuncak dan Kristus baru datang kedua kali. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab. Demikian juga penyakit sampar. Kalau sekarang konteks sekarang kita pahami sebagai pandemi. Flu Spanyol tahun 1918 menewaskan 50 juta orang, 1918. Pada waktu itu, saya membaca sejarah yang terjangkit, terinfeksi flu Spanyol tahun 1918. Pasti di antara saudara belum ada yang lahir di tempat ini. Ya, 1918, nggak ada yang lahir, 100-an tahun yang lalu. 500 juta orang, 1/3 penduduk dunia waktu itu terinfeksi oleh flu Spanyol, karena penduduk waktu itu 1,8 miliar. Saat ini ketika tahun 2019 dikatakan COVID-19, 2020, 2021, 2022, bulan Mei, tanggal 5 Mei WHO mengatakan selesai pandemi. Pandemi dalam arti COVID-19 sebagai ancaman global, WHO kasih pengumuman 5 Mei selesai sebagai ancaman global. Yang mati, saya membaca kemarin sekitar 7 juta orang. 7 juta orang. Dibandingkan dengan flu Spanyol, masih kecil saudara, 50 juta tahun 1918. Di mana penduduk dunia 1,8 miliar, sekarang penduduk dunia berapa? Kurang lebih 8 miliar. Kalau saudara buka Worldometers, itu ada data statistik yang per detik memperlihatkan berapa jumlah penduduk dunia sekarang. Saya membaca sudah tembus 8 miliar orang. Berarti kalau dilihat daripada angka statistik persentase yang meninggal mati karena COVID-19 jauh lebih sedikit dibandingkan flu Spanyol. Sama-sama flu, tapi ini mematikan lebih parah 1918. Ini data-data sejarah. Orang ada yang terkejut, ada yang menjadi gelisah dan menjadi takut. Tuhan Yesus katakan jangan kamu gelisah, jangan kamu takut. Karena semua tanda-tanda itu termasuk pandemi COVID-19 sudah ada dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebagai apa? Tanda-tanda zaman sebelum aku turun kembali dari sorga, datang kedua kali menjemput pengantin perempuan gereja, orang percaya sejati, saudara dan saya. Maka ketika saya memperhatikan, mempelajari tentang tanda-tanda zaman ini, maka ada satu hal yang Tuhan Yesus bilang, itu belum kesudahannya. Tapi nanti kesudahannya penginjilan ke seluruh dunia, 8 miliar orang. Bagaimana diinjili saudara? Bagaimana menginjili? Dulu orang penginjil naik kuda pergi ke satu tempat ke tempat lain. Bagaimana? Paulus naik kapal, dia pergi ke Spanyol, pergi ke Eropa, dia pergi ke Pulau Malta. Bagaimana menginjili? Dan betul, dari berbagai catatan salah satunya adalah bahwa akan ada pertobatan dari orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang dulu menolak, yang berkata biarlah darahnya tertanggung atas kami dan anak-anak kami sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Tahun 1972 di Amerika, 1972, saya membaca majalah Times edisi 12 Juni 72, 6.000 sampai 7.000 anak muda Yahudi menjadi orang percaya di Amerika Serikat 1972. Di masa kini, mungkinkah orang-orang Yahudi yang menentang, melawan Tuhan kembali kepada Tuhan? Sangat mungkin, karena Tuhan sudah berjanji. Akan ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan yang akan bertobat sebelum Kristus datang kedua kali. Termasuk juga penginjilan bagi seluruh dunia ini. Saya mencari data dari WEC Internasional. Ada sekitar, WEC ini Worldwide Evangelizations for Christ, jadi penginjilan dunia untuk Kristus secara internasional. Dia katakan, mengapa kami ada lembaga misi yang namanya WEC, WEC. Ada sekitar, kata lembaga ini, 1,7 miliar orang di dunia
Dari 8 miliar ada 1,7 miliar yang belum pernah mendengar Injil. Banyak ya saudara? 1,7 miliar. Namun saudara, ketika saya mencari data lagi, berapa sih yang punya handphone? Saudara di sini saya yakin semuanya punya handphone ya. Ada yang nggak punya handphone? Halo? Tolong angkat tangan. Semua ada. Bahkan ibu kita di tempat ini juga masih bisa WA, bisa video call. Bahkan orang-orang yang berusia lanjut dulu nggak pernah tahu yang namanya gimana pakai video, bagaimana pakai Zoom, ternyata bisa ya. Ternyata saudara kalau saya membaca data terakhir, lebih 90%, lebih dari 90% populasi dunia yang 8 miliar itu sudah pegang handphone. Saudara bayangkan, 90% dari 8 miliar, jadi berapa itu? 9 kali 8, 7 miliaran lebih. Orang-orang udah punya handphone, jadi saudara jangan heran ada di pedalaman, ada di hutan, ada di gunung, bisa telepon selama ada satelit, bisa jangkau lewat internet, bisa dengar Injil. Saya percaya melalui pandemi, melalui teknologi kemajuan komunikasi, bagian penginjilan, seperti yang Tuhan Yesus katakan, orang akan diberi kesempatan mendengar Injil. Kalau sudah semua mendengar, tadi sisa 10%, Tuhan Yesus bilang apa? Aku akan datang kembali. Saudara senang atau susah? Saudara takut, cemas atau puji Tuhan? Sudah 90%, kapan 100%-nya Tuhan? Aku mau menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Ini Tuhan Yesus sudah kasih tahu. Kalau orang-orang yang hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan seperti orang-orang yang ada di dalam kitab Wahyu, maka ini membawa penghiburan yang begitu besar. Kapan Tuhan Yesus datang kembali? Datanglah Tuhan. Mereka berjuang di dalam iman, terus mempertahankan iman di dalam segala situasi kondisi. Aku rindu berjumpa dengan Tuhan. Bukan hanya menjadi penghiburan, maka orang-orang ini juga akan menggunakan waktunya dengan bijaksana. Tidak mungkin hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam terang. Tidak mau hidup di dalam kegelapan. Seperti pembahasan Rabu kemarin kita. Ketika orang sudah dilahir barukan, dia rindu. Dia tidak mau lagi hidup di dalam kegelapan. Aku senang hidup di dalam terang. Tuhan melihat aku melihat Tuhan, orang melihat aku melihat orang lain. Semua terbuka dan pengharapan menjadi semakin nyata. Itulah yang saya tulis di dalam DP handphone saya. Perkataan dari Anthony Hukema. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hiduplah seolah-olah Kristus baru mati kemarin, bangkit pagi ini, dan akan kembali lagi besok. Ini kalimat cuma satu kalimat tapi langsung saya tangkap betul. Kalau saudara dan saya yakin bahwa Yesus Kristus yang hari ini kita peringati di tempat ini dan seluruh dunia, Dia pasti akan datang kembali, hiduplah seolah-olah. Berarti kita punya pikiran, Yesus Kristus baru mati kemarin, bangkit pagi tadi, besok Dia akan datang kembali. Kalau besok Tuhan Yesus akan datang kembali, kira-kira saudara gimana? Yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami masalah, yang sedang berbeban berat. Apakah kita punya penghiburan? Pasti. Saudara yang begitu senang dapat berkat begitu besar, juga diingatkan, jangan sombong, besok Yesus Kristus akan datang. Mau mengingatkan Hukema, hiduplah senantiasa berjaga-jaga. Kapanpun aku berjaga-jaga. Waktu aku senang di atas, aku tetap berjaga-jaga. Waktu aku susah di bawah menderita, aku juga tetap berjaga-jaga. Karena aku besok ketemu dengan Yesus Kristus. Itulah sebabnya ada satu kalimat yang saya teringat. Perkataannya begini, saya tidak tahu siapa yang tulis, tapi saya pernah dengar dan ini mengingatkan saya betul kalimat ini. Kalimat ini berbunyi, kalau saudara senang, jangan terlalu senang. Demikian juga kalau saudara susah, jangan terlalu susah. Kenapa? Karena semuanya itu hanyalah sementara. Setuju saudara? Ada orang senang, begitu senang.
pesta, menang Asia Tenggara bola misalkan, senang begitu senang, sampai bisa lupa saudara. Itu cuma sementara, masih ada event yang lebih besar. Demikian juga, kalau saudara merayakan keberhasilan, boleh bersukacita boleh. Tapi kata terlalu, jangan terlalu senang, terlalunya itu mengingatkan kita. Demikian juga kalau kita susah, menderita, sakit. Enggak selama-lamanya kita sakit. Ada enggak yang sakit 200 tahun? Sakit 100 tahun? Enggak ada. Pasti badai akan berlalu, selesai. Maka kalimat ini ketika saya ingat kembali benar. Kalau senang, jangan terlalu senang. Kalau susah, jangan terlalu susah. Kenapa? Karena itu semua hanyalah sementara. Amin, saudara. Kalau kita diingatkan, Yesus akan datang kembali. Benar, Tuhan Yesus bilang, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini? Kalau jiwamu binasa, nothing, gak ada gunanya apa-apa. Tapi kalau engkau memiliki aku, engkau memiliki segala-galanya. Ini hal yang pertama. Yang kedua, apa dampaknya bagi orang yang ketika tahu bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Waktu saudara perhatikan Wahyu 22 ayat 14 dan 15b, ada dua kelompok orang. Ketika saudara dengar Yesus akan datang kembali, ada dua kelompok. Kelompok pertama, dia akan berbahagia. Saya nggak tahu, nanti saudara periksa hati masing-masing. Saya termasuk kelompok yang pertama yang senang, berbahagia mendengar hari ini kita peringati Yesus naik ke surga dan dia berjanji akan datang kembali. Atau kita termasuk kelompok yang kedua, orang yang dihukum, orang yang terkutuk. Karena tidak pernah mengharapkan kedatangan Kristus, takut berjumpa dengan Tuhan. Mari kita baca Wahyu 22 ayat 14-15b bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Siapa yang benar, ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ada dua kelompok. Kelompok pertama ini dia katakan, ini orang berbahagia. Kenapa berbahagia? Kelompok pertama ini membasuh jubah. Membasuh jubah berarti jubah itu kehidupan kita, karakter kita, keberadaan kita dipercikkan oleh darah Yesus Kristus sehingga kita menjadi bersih. Itu bicara tentang jubah. Karena kita ingat perumpamaan tentang orang yang masuk ke tempat pesta, kalau tidak memakai jubah, baju pesta itu tidak akan diperkenankan masuk. Jadi saudara bisa masuk ke sorga, kita bisa ketemu Tuhan, karena Tuhan yang membasuh jubah kita. Setelah Tuhan membasuh jubah kita, ya kita harus terus hidup menerus di dalam kebenaran. Walk in truth, hidup berjalan di dalam kebenaran. Enggak bisa setelah Tuhan menyuci jubah saya, setelah saya dibaptis, setelah saya lahir baru, ya udah dong, saya udah selesai dong, saya boleh hidup sesuka-suka saya. Enggak begitu. Bagian awal, orang-orang ini adalah orang yang membasuh jubahnya. Orang-orang ini terus-menerus hidup di dalam kebenaran. Tapi ada kelompok yang kedua, perhatikan kata biarlah, biarlah. Berarti ada pembiaran dari Tuhan. Wahyu 22, bagian berikutnya ayat 11 sampai 15. Siapa yang berbuat jahat, biarlah. Perhatikan saudara, mari kita baca sama-sama. Kelompok yang kedua, 1, 2, 3. Siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Namun, anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang yang berbuat cabul, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya bagaimana? Tinggal di luar. Gak boleh masuk ke dalam kerajaan. Tidak boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Kamu adalah orang yang terus-menerus berbuat kejahatan. Terus-menerus melakukan kecemaran. Maka kamu bagaikan anjing-anjing. Saudara, kalau saya memperhatikan kata anjing, di dalam Alkitab itu ada dua. Pertama, dipakai kata kuon dalam bahasa Yunani itu, kuon itu.
artinya pet, anjing peliharaan, anjing kecil, sejenis anjing pudel dan sebagainya, anjing peliharaan. Itu kuon. Matius 15 ayat 26. Maka anjing di dalam kitab Wahyu ini dikatakan bukan anjing liar, bukan anjing peliharaan, tetapi anjing liar. Maaf, anjing liar itu adalah kuon, anjing yang peliharaan itu adalah kunarion. Jadi di dalam Wahyu ini, perkataan Wahyu 22, anjing-anjing itu dipakai kata anjing liar atau kuon, bukan kunarion. Dibedakan. Jadi ada anjing yang dipelihara, yang tadi pet tadi, yang kita suka pelihara anjing, tapi ada anjing liar. Gambaran tentang anjing tadi di dalam Wahyu pasal 22 adalah gambaran orang fasik yang terus-menerus melawan Tuhan, tidak pernah mau bertobat. Saudara perhatikan Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas di dalam 1 Samuel, papanya namanya Imam Eli udah kasih tahu. Hofni, Pinehas, kamu ini papamu ini imam. Kalau kamu terus berbuat salah, kalau sama manusia, Tuhan bisa jadi penengah, mediator. Tapi kalau kamu bersalahnya, berdosanya sama Tuhan, siapa lagi yang bisa menjadi penengahnya? Tapi Hofni dan Pinehas masa bodoh. Aku gak mau dengar perkataan papa, mama, perkataan Imam Eli, I don't care. Hati-hati teman-teman remaja pemuda. Saudara yang masih punya orang tua, ketika orang tua kasih nasihat, sekalipun dia mungkin tidak lebih sukses secara materi dari saudara, mungkin IQ-nya tidak lebih tinggi daripada saudara, tapi mereka jadi wakil Tuhan untuk memberikan nasihat yang seringkali nasihat bijaksana yang dari Tuhan. Hofni dan Pinehas, jelas-jelas papanya seorang imam, gak mau dengar. Dan akhirnya kalau saudara baca, Tuhan membiarkan Hofni dan Pinehas harus dimatikan. Kata biarlah yang kedua. Kalau saudara terus-menerus dikasih tahu, melawan Tuhan, dikasih tahu, dengar firman, tidak mau bertobat, terus-menerus hidup di dalam dosa, inilah yang akan terjadi, namanya pembiaran Tuhan. Biarlah, saya terkejut, di akhir daripada Alkitab Wahyu pasal 22, udah terakhir. Saudara mau cari Wahyu pasal 23, enggak ada. Mau tambahin Pak pasal 23, nanti saudara dihukum. Tuhan udah bilang jangan ditambahkan. Kurangin Pak sampai pasal 21 juga enggak bisa. Pasal 22, kanonisasi Alkitab cukup sudah pasal 22. Maka di akhir daripada Alkitab ini, pasal 22 ya Wahyu, Tuhan ingatkan. Kalau orang sudah diperingatkan, dikasih anugerah, tapi terus-menerus berbuat jahat, tidak mau bertobat, terus-menerus melakukan kecemaran, terus cemar, maka akhirnya penghakiman Tuhan. Makanya muncullah lagu hidup itu adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Pasti yang menulis lagu itu, mengarang itu, tahu bahwa waktunya nanti akan habis. Ketika kita tambah usia, ulang tahun, tambah usia sekaligus kurang usia, kita akan makin diberikan bijaksana bagaimana menggunakan waktu yang semakin hari semakin habis terpakai. Saudara, marilah kita menjadi kelompok yang pertama, amin, yang berbahagia, membasuh jubah, lalu berjalan di dalam kebenaran. Mungkin sulit, karena saya mau ikut Tuhan, saya mengalami kesulitan Pak. Saya diperlakukan begini, diperlakukan begini, sabar saudara. Enggak selama-lamanya, amin. Tadi kalau susah jangan terlalu susah, jangan why does the sun go on shining? Mengapa ya, kok matahari itu shining bersinar terus? Lagu itu, dia nggak tahu apa, the end of the world. Kok bisa dunia selesai? Karena dia udah nggak cinta lagi sama saya Pak. Jadi mendingan dunia ini udah berakhir aja, kiamat aja. Don't they know it's the end of the world? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why? Nah, ini lagu orang frustasi ketika dia susah, berat banget, susah banget. Dunia runtuh, gak boleh matahari bersinar.
Ini orang yang sangat egois sekali. Dia yang lagi putus cinta. Kok dunia suruh berhenti? Matahari nggak boleh bersinar. Ada orang petani perlu sinar matahari. Ada orang perlu sinar matahari untuk tulang-tulangnya bisa sehat. Saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya kita diingatkan. Berbahagialah. Kalau saudara sudah membasuh jubahmu, karena Kristus yang membasuh. Sekarang kita hidup terus dalam kebenaran. Walaupun sulit Pak, enggak cocok sama hati saya. Saya maunya berontak Pak, saya maunya melawan. Sabar, semua akan berakhir. Kalau kamu susah, karena iman saya, iman saudara, Tuhan yang sudah katakan sabar. Semua tidak berlangsung kekal. Akan ada waktunya. Yesus Kristus, bagian yang ketiga, Dia yang adalah tunas Daud. Siapakah Yesus Kristus? Yang saudara dan saya hari ini kita ada di gereja ini. Seharusnya bisa tidur lebih lama Pak. Saya bisa bangun jam 11, jam 12, santai mumpung hari Kamis. Tapi saya bersyukur saudara ingat, hari ini Tuhanku pernah naik ke surga. Dan Dia pernah berjanji, aku mau dengar apa yang Dia katakan. Dia adalah Yesus Kristus yang saudara dan saya peringati hari ini kenaikannya. Dia adalah tunas Daud. Tunas Daud artinya dia ini keturunan Daud. Siapakah Daud? Daud ini adalah dikatakan engkau akan mempunyai kerajaan yang tidak akan berakhir kepada Daud. Dan ternyata menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus tidak muncul tiba-tiba seperti Superman dari planet tertentu. Jatuh. Yesus Kristus datang umur 33 terus dia melayani. Enggak seperti itu. Melalui proses kehamilan, Maria harus hamil, dia harus jalan, dia ditolak, dia sakit dan dia dilahirkan Yesus Kristus ini. Kenapa? Karena garis keturunan genealogi menunjuk kepada memang ditelusuri terus dia adalah anak Daud, keturunan Daud. Ditelusuri lagi, betul. Tuhan udah berjanji kepada Abraham. Ditelusuri lagi, betul. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa sudah kasih tahu. Nanti keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Inilah Yesus Kristus. Yang saudara dan saya percayai. Yang saudara dan saya imani dan ikuti sampai hari ini. Saya menjadi hambanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin saudara. Bukan hanya tunas Daud. Dikatakan dia adalah bintang timur. Maksudnya apa bintang timur? Mari kita baca dulu di dalam Wahyu 22 ayat 7 dan ayat 12. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara dan saya dibenarkan karena iman betul, 100% betul, korek. Tapi jangan lupa, ketika bicara upah, Tuhan mau kasih kalau ketemu saudara, Dia akan membalaskan kepada setiap kita menurut apa? Perbuatannya. Kalau nggak ada ayat ini, kekristenan menjadi apa? Pasif. Diem aja Pak, ngapain kamu? Tunggu, nomor apa? Dipanggil pulang. Kok gitu? Iya dong Pak, udah selamat, pasti selamat, yakin, mati masuk surga. Terus gimana? Diem aja Pak. Kalau tidak ada ayat yang berikutnya ini, kita semua jadi orang yang paling pasif di muka bumi. Udah pasti selamat coba. Bukan Pak selamat, ini benar-benar selamat, dapat salvation, hidup yang kekal. Terus ngapain lagi dong kita? Ongkang-ongkang kaki gitu, tidur-tiduran? Ternyata enggak. Tuhan bilang aku akan kasih reward, upah berdasarkan menurut perbuatan saudara dan saya. Kita kalau baca kalimat ini bersuka cita gak saudara? Waktu saudara ketemu dengan Tuhan, Tuhan mau kasih reward, terus Tuhan akan periksa, saudara reward, kira-kira reward upahnya cocoknya apa ya buat saudara ya? Mungkinkah ada orang bertanya, Pak, yang penting sama-sama di sorga lah Pak. Maksudnya, itu yang mati di atas kayu salib, detik-detik terakhir, Yesus ingatlah akan aku, terus dia mati, last minute. Sama Rasul Paulus yang mati-matian pergi keliling penginjilan, kira-kira sama gak saudara?
upahnya. Ini dari perspektif Tuhan, bukan perspektif saudara. Kalau perspektif saudara dan saya, kita bisa main iri-irian. Nanti di sorga ada iri hati, Pak. Kenapa? Kenapa dia upahnya lebih gede? Bukankah gue dulu kerja lebih berat? Kenapa dia dapat lebih banyak? Ternyata anugerah. Upah pun, reward pun anugerah. Saudara dan saya nggak layak, mau nuntut apa kita? Terus saya pikir-pikir, iya ya, mau nuntut apa saudara dan saya sama Tuhan? Kita nggak layak dapat yang baik. Kita layaknya dapat hukuman, itu yang benar firman Tuhan. Jadi kalau saudara sudah bisa hidup sampai hari ini, bernafas, puji Tuhan. Diberi keselamatan, haleluya. Dikasih lagi bonus pekerjaan yang baik, puji Tuhan. Dikasih rumah tangga yang baik, haleluya. Begitu berlimpah. Ada orang tadi pagi tanya juga, Pak, bagaimana ya orang bisa nggak iri hati? Saya bilang, kalau orang itu puas dengan Tuhan, pribadi Tuhan, sulit sekali dia iri hati sama orang. Kok gitu, Pak? Iya. Kalau saudara puas dengan pribadinya Tuhan, pribadi Tuhan, bukan berkat-berkatnya Tuhan, maka Mazmur 73 memberikan deskripsi yang panjang lebar, betul. Kita orang diberkatin, orang lebih sukses, lebih kaya, keluarganya lebih happy, lebih harmonis, kita juga nggak iri. Kenapa? Karena Tuhan itulah yang memuaskan jiwaku. Itu kan pergumulan Asaf dalam Mazmur 73. Kristus yang datang, dia adalah bintang timur. Kata bintang itu bicara tentang sifat ilahi. Bilangan pasal 24 ayat 17 menggambarkan tentang bintang adalah gambaran kerajaan. Jadi mau bicara Yesus Kristus yang saudara saya dan saya tunggu kedatangannya ini, dia adalah bintang timur. Dia adalah tahta yang memegang tahta Daud dan semua kuasa, Alkitab katakan aku berikan kepada Yesus Kristus. Itulah Yesus Kristus yang saudara dan saya percayai. Waktu saya merenungkan bagian ini, Tuhan terima kasih. Engkau akan segera datang. Saudara dan saya adalah orang berbahagia kalau kita mendengar, kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena dia adalah bintang timur yang memegang otoritas kuasa sepenuhnya, menjatuhkan hukuman, pengadilan, juga menyelamatkan saudara dan saya. Yang terakhir, yang keempat, ada undangan surga. Nah, ini indah ya. Saudara kalau tidak diundang, semuanya diundang. Cuma saudara sendiri yang gak diundang. Kira-kira tanda tanya gak? Kenapa ya dia gak undang saya? Dia lagi marah kali sama saya. Itu teman saya, adik saya diundang, cici saya diundang, saya gak diundang. Maksudnya partai A, partai B, partai C, partai D diundang, partai X gak diundang. Mikir, kenapa ya? Kenapa nih? Kenapa saya gak diundang? Hari ini ada undangan saudara. Undangannya bukan dari presiden, raja, tapi dari raja tadi yang pegang kerajaan bintang timur Yesus Kristus. Maka saudara dan saya seharusnya berkata, merespon undangan Tuhan. Wahyu 22 ayat 17b kita baca bersama-sama. Marilah. Siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma, gratis. Gratis, cuma-cuma, gak usah bayar. Kenapa? Karena kalau disuruh bayar, saudara gak akan sanggup bayar darah Yesus Kristus. Maka Tuhan kasih cuma-cuma, gratis. Inilah kata William Hendrickson, sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya yang boleh datang satu hari ke dalam kerajaan sorga, bukan karena jasa-jasa kita. Kata segera dimaksudkan adalah supaya kita, saudara nanti perhatikan lagi ayat keseluruhan dari ayat 17, aku akan segera datang, ayat 20 khususnya. Coba kita buka ayat 20. Ya, ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirman apa? Ya, aku datang segera. Kata segera artinya tidak lama. Aku akan datang.
maka kita harusnya menjawab, amin, datanglah Tuhan Yesus. Ini respon orang yang tadi berbahagia. Kalau kita berbahagia, dapat undangan, Tuhan bilang aku akan segera datang. Terus kita responnya gimana? Jangan Tuhan, jangan cepat-cepat datang. Aku belum siap, aku belum dapat pacar, aku baru pacaran, aku mau menikah, aku belum punya cucu, cucuku masih kecil. Kita bisa kasih alasan macam-macam. Tapi waktu kita ingat kekekalan, Tuhan yang begitu mengasihi kita, ketika ada kalimat, aku datang segera. Ini ucapan Tuhan sendiri. Saudara dan saya yang berbahagia seharusnya merespon, amin, datanglah Tuhan Yesus. Tadi pagi saya teringat satu lagu dari Will Thompson, teman dekat sahabat dari D.L. Moody. Dia tulis satu lagu, manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Saudara ingat lagu itu? Lemah lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil kau dan aku. Lihatlah ia sekarang menunggu, tunggu kedatanganmu. Setiap kali D.L. Moody, seorang penginjil Amerika ini, di sekitar abad 20 pertama, dia sekitar 1900-an hidup, karena si Will Thompson ini hidup di akhir 1800-an, 1900 sekian, dia meninggal. Selalu kalau KKR, calling, ada undangan dari sorga, D.L. Moody pakai lagu yang dikarang oleh temannya Will Thompson, Amerika, untuk panggil orang. Mari, pulang, pulang. Yang letih lesu pulang. Dengan lemah lembut Tuhan Yesus memanggil. Yang berdosa pulang. Ini kan undangan, calling, panggilan. Maka ketika D.L. Moody mau detik-detik saat-saat terakhir, dia mau mengembuskan nafas terakhir, temannya yang menulis lagu tadi, Will Thompson, datang besuk si D.L. Moody. Kamu ada pesan-pesan apa D.L. Moody? Sebelum kamu selesaikan, hembuskan nafas terakhir, D.L. Moody bilang, kalau boleh, saya seumur hidup pingin nyanyi lagu kamu, manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Gak lama kemudian, D.L. Moody meninggal. Apa yang dimaksudkan di bagian ini? Dua sahabat, seorang penginjil D.L. Moody dan seorang temannya Will Thompson, ketika dia sama-sama menjalani hidupnya, selalu rindu merespon panggilan Tuhan. Juga mengajak orang lain, mari, kalau kamu sudah hidup di dalam dosa, di dalam banyak pemberontakan kepada Tuhan, siapa tahu hari ini Tuhan panggil kamu pulang kembali. Saya undang saudara bangkit berdiri sebelum menaikkan pujian ini. Di bagian terakhir tadi kitab Wahyu, kalau saudara perhatikan Wahyu pasal 22, sebetulnya itu ada semacam jeda yang menunggu respon saudara. Di ayat yang ke-20 ada menanti respon. Ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Lalu dijawab, amin, datanglah Tuhan Yesus. Kita akan akhiri, saya akan membacakan, ya, aku datang segera. Nanti jemaat Tuhan berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus. Bisa saudara? Amin, datanglah Tuhan Yesus. Baik. Ia yang berfirman tentang semuanya ini berkata, ya, aku datang segera. Sekali lagi, ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Kita naikkan pujian manis lembut Tuhan Yesus memanggil, lalu kita akan mengakhiri di dalam doa.
melembut Tuhan Yesus memanggil kau dan aku. Lihatlah ia sekarang menunggu, tunggu kedatanganmu. Pulang, yang letih lesu pulang, dengan lembut Tuhan Yesus memanggil yang berdosa, pulanglah. Bait yang kedua. Panggilan Yesus janganlah abaikan, memanggil kau dan aku. Mengapa tak sandar kemurahan Tuhan untuk engkau dan aku. Pulang, yang letih lesu pulang, dengan lembut Tuhan Yesus memanggil yang berdosa, pulanglah. Sekali lagi wanitanya saja, pulang. Kasih Tuhan. Pria pulang, wanita berdoa pulang, yang letih lesu pulang, dengan lembut Tuhan Yesus memanggil yang berdosa, pulanglah. Jika hari ini engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Kami sudah melihat, mendengar, memperhatikan tanda-tanda zaman seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan. Kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu gelisah dan takut, karena semuanya itu pasti akan terjadi. Namun kami bersyukur karena janji Tuhan itu membuat kami justru terhibur. Menghadapi berbagai tantangan pergumulan yang ada, kami tahu itu hanya sementara, tidak selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, termasuk hamba-Mu, ketika kami memperhatikan bagian-bagian firman Tuhan, khususnya hari ini. Ketika kami mengingat Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu naik ke surga, Engkau berjanji pasti akan datang kembali. Tolong kami untuk mempersiapkan diri baik-baik, baik kami yang masih remaja, pemuda, dewasa muda, yang sudah lanjut usia. Kristus segera datang. Kami segera berjumpa dengan Engkau, sehingga membuat kami hidup makin takut akan Tuhan. Berkatilah firman-Mu, demi Kristus kami berdoa.
Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, kita membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah,